Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bisabdo Alam di channel Spiritual Sufi. Salam rahayu untuk saudaraku semua dimanapun berada. Salam damai, semoga selalu dalam keadaan bahagia. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang baiat, karena saya baca di kolom komentar ada yang bertanya. Sebenarnya sih di dalam video pun ya saya sudah menggambarkan apa itu baiat. Jadi saya garis bawahi lagi di sini, baiat itu di dalam tarekat itu ataupun torekoh ya, itu bukan ikrar janji ya. Jadi bukan kayak pemahaman umum itu kan dikiranya baiat itu kayak perjanjian kayak dilakukan, umpamanya kayak mohon maaf umpamanya yang disebut teroris apa, bukan ya. Ini bukan tentang ikrar janji kepada ABC, enggak, karena ini bab tentang hakikat ya. Jadi di sini seandainya ada yang disebut kesetiaan, di situ disebutnya taat itu ya seperti di dalam firman atiullah wa atiur rasul. Nah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Nah, itu tadi. Jadi kalau di dalam tarekat itu baiat itu sebenarnya prosesi penanaman nur iman dan nur kitab gitu. Jadi di dalam kolbunya. Jadi dimatikan akalnya dalam keadaan jasmani itu masih keadaan hidup gitu. Jadi di dalam proses itulah ditanamkan nur iman dan nur kitab, jadi sebagai bekal di dalam kolbunya. Jadi untuk mengaktifasi ruh yang awalnya itu pasif, disebutnya bahasanya gitu aja ya, tertidur ataupun tertidur, jadi butuh diaktifasi. Kenapa kok tertidur ya? Karena banyaknya hijab-hijab yang sudah menyelimuti kolbu itu tadi. Hijab-hijab tadi ya diantaranya ya dosa-dosa kita sendiri, dosa-dosa di masa lampau, masa sekarang, pokoknya begitu. Jadi kecenderungan akal kita itu lebih dominan dikontrol oleh hawa nafsu daripada ruhaninya. Nah, rohani itu nanti sebagai alat terhubungnya antara makhluk manusia dengan Tuhan melalui kodim, disebutnya melalui alam kodim itu tadi. Nah, disitulah nanti akan diajari tentang zikir-zikir khusus yang untuk pembersihan diri, disebutnya tazkiyatun nafs. Jadi pembersihan hawa-hawa nafsu yang sifatnya itu sudah melekat, yang sudah lama sekali gitu. Tidak ada proses-proses yang apa namanya itu nanti akan diberikan gitu. Jadi biar orang-orang itu enggak salah paham apa itu baiat, karena cenderung identiknya itu kata-kata baiat sering dipakai kayak kaum radikal begitu, padahal prosesi baiat itu yaitu tadi penanaman nur kalau di dalam ilmu tarekat itu. Kalau dalam agama lain ada nggak? Ada, karena hakikat agama itu aslinya bukan yang bermerek, itu bukan. Jadi awalnya itu setiap agama yang ada nabinya ya prosesinya sama gitu. Kalau di kaum Nasrani dulu Nabi Isa itu bahasanya baptis gitu, jadi pensucian, disucikan, ruh kita itu disucikan disebutnya. Jadi ditanamkan nur iman nur kitab itu tadi. Jadi prosesi ini pun ya memang diajarkan sejak zaman Nabi Adam. Jadi setiap nabi itu akan mengajarkan bab tentang prosesi pensucian itu tadi. Makanya
bagi yang ingin memang meneruskan ataupun bertujuan lah dalam hidup itu. Karena gini, tidak semua orang itu mempunyai tujuan ingin menuju kepada Tuhan, walaupun secara angan-angan mungkin iya, tapi yang benar-benar serius itu jarang sekali, karena kebanyakan terjebak dengan kesenangan duniawi itu tadi. Makanya dalam bab ilmu tarekat itu sebenarnya juga tidak ada pemaksaan, sifatnya itu disebutnya kesadaran diri gitu. Makanya di sini saya secara pribadi pun sifatnya bukan ngajak-ngajak orang untuk masuk di dunia tarekat, enggak, hanya saja menyampaikan apa yang pernah Nabi Muhammad sendiri ajarkan, agar kita mengikuti jejak atau napak tilasnya. Jadi untuk menuju Tuhan itu tadi. Jadi agar jasmani dan rohani kita itu benar-benar bisa berabdi, disebutnya itu berabdi kepada Tuhan itu. Jadi bukan hanya sekedar angan-angan saja, itu bukan, karena ini hakikatnya ilmu praktek ya, bukan ilmu teori hafalan ya. Jadi walaupun banyak orang yang pandai-pandai, umpamanya Allah ngapain dicari, Allah kan lebih dekat daripada ulat leher kan gitu. Padahal bahasa itu orang tahu pun bukan ngalami, bukan dia baca. Kalau mau jujur-jujuran, jadi akal kita itu sudah merekam bahasa-bahasa yang sering orang bilang. Jadi orang itu bukan ngalamin sendiri, padahal itu kalimat dimensional. Ada yang dimana kita menghadap di situ wajah Allah, itu pun kalimat dimensional begitu. Kalau saya buka nggak kuat nanti, maksudnya nggak kuat bukan apa-apa, maksudnya karena itu dimensi disebutnya. Karena kita yaitu tadi, lawang kita ibarat disakitin orang saja, umpamanya kita masih mudah tersinggung, apalagi tiba-tiba dimana kita menghadap di situ wajah Allah. Kalau masih kita itu mudah tersinggung, sulit untuk menerapkan itu. Makanya di dalam ilmu tarekat itu ada namanya pembersihan nafsu hawa disebutnya, melalui zikir-zikir itu tadi, zikir-zikir khusus yang itu akan dizikirkan ya setiap hari sebagai pembersihan. Dan itu pun juga prosesnya bukan hanya sekedar zikir, nanti ada praktek secara zahiriahnya gitu. Jadi praktek jasmani ya rohani, walaupun hakikatnya rohani gitu. Ya saya berbicara begini biar nggak terjadi salah paham saja antara orang yang sudah umpamanya ini, ada yang merasa ngapain Tuhan dicari, Tuhan nggak hilang kan gitu kan. Tapi ya itu sah-sah saja namanya pendapat orang gitu. Padahal mereka pun sebenarnya juga nggak tahu gitu ya, namanya kadang tahunya juga karena mungkin baca literasi ataupun dengar dari orang, bukan ngalamin sendiri ya. Kalau memang ngalamin sendiri bagus gitu. Jadi ilmunya itu bukan berdasarkan baca dulu ya, bukan ya, tapi ngalamin dulu baru bisa berbicara gitu. Kalau baca dulu ya AI pun bisa, karena AI kan pintar sama kalau hanya sekedar hafalan ya gitu. Karena ini tentang ilmu rohani, tentang ilmu praktek, bukan hafalan. Walaupun kita mengkaji di kitab-kitab pun itu sebenarnya ya sama, masih sekedar referensi disebutnya gitu. Nah padahal kitab-kitab itu juga banyak menerangkan kisah daripada orang lain ataupun seorang pelaku gitu. Dikisahkanlah di dalam sebuah kitab.
Nah kita ngajilah kitab itu kan gitu kan, kitab-kitab bab yang intinya bab tasawuf lah, kitab-kitab tasawuf gitu. Itu pun sebenarnya ya masih hanya baca kan gitu. Nah kalau mau mengikuti ya ikuti alurnya, jejaknya kayak apa, bukan terus hanya sekedar dihafalin kitabnya saja. Kalau sekedar dihafalin kitabnya saja ya nggak dapat apa-apa, cuma dapat baca aja. Nyatanya ketika kita tidur aja udah hilang semua kan ingatan itu, hafalan itu kan udah hilang semua, padahal baru tidur belum mati gitu. Nah begitu kok mau berharap istilahnya itu bisa menuju Tuhan, karena hakikat Tuhan itu katanya ya di maha akhirat gitu. Jadi kita harus mempunyai sebuah, bahasanya sebuah alat lah gitu, alat dulu untuk bisa menyeberang ke situ gitu. Makanya di dalam ilmu tarekat itu akan diawali dengan yang disebut prosesi baiat, akan ditanamkan nur iman dan nur kitab yang di sini. Tapi baiat hakikatnya nggak bisa online ya, jadi bukan online, walaupun terkadang saya pernah dengar juga ada baiat online, tapi ya namanya orang. Nah, setiap orang akan menanggung apa-apa yang dijalaninya. Jadi ya sudah, namanya itu pendapat orang begitu, tapi hakikatnya karena Nabi tidak mencontohkan, karena syaratnya zahir harus ketemu zahir gitu, batin harus ketemu batin, jasmani harus ketemu jasmani, rohani harus ketemu rohani. Makanya kan di dalam hadis yang Nabi Muhammad pernah sampaikan, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Memang ada apa dengan Cina itu? Jauh-jauh hari zaman Nabi Muhammad sudah disampaikan. Itu karena pada waktu itu ada seorang guru mursyid pada zamannya itu ada di sana. Makanya sejauh apapun kalau memang pada zaman itu pusatnya di sana, ibaratnya mursyidnya ada di sana, ya kita harus ke sana. Itu. Nah, itulah. Jadi bukan terus bisa lewat online gitu. Itu namanya nggak ada perjuangan disebutnya, karena hakikat ilmu itu harus melalui segala perjuangan itu tadi. Yang nggak bedanya Nabi Muhammad sendiri ketika mendakwahkan tentang hakikat caranya mengenal Tuhan pada waktu itu, karena ketersambungannya antara hamba dengan dengan Tuhan itu sudah nggak ada. Makanya Allah menurunkan pembaharu disebutnya gitu. Maksudnya yang diperbaharui apa? Yang diperbaharui ya cara ketersambungannya itu tadi, karena pada waktu itu sudah terputus, sudah nggak ada. Rata-rata orang hanya pandai membaca kitab-kitab saja. Makanya dalam Al-Quran kenapa ada bahaya-bahaya, maksudnya hati-hati dengan ahli kitab, peringatan-peringatan tentang ahli kitab. Makanya di situ. Jadi orang hanya pandai baca saja masalahnya. Yang kata Nabi, bagai anak panah keluar atau melesat dari busurnya. Dia hanya pandai baca, hanya sampai di tenggorokan saja, tapi tidak sampai kepada kolbunya. Makanya kenapa akhirnya timbullah persepsi-persepsi ataupun selera-selera sudut pandang gitu. Nah, rusaknya itu di situ agama itu. Jadi pewaris Nabi sendiri akhirnya tertutupi oleh orang-orang yang pandai membaca kitab itu tadi, sedangkan dia hanya sifatnya ya menerangkan secara letterlock saja gitu. Jadi tidak pernah mengalami sendiri tentang perjalanan secara rohaninya gitu. Oke, sementara itu dulu ya. Jadi ini hanya untuk sekedar menjelaskan, walaupun biasanya di dalam setiap video ya ada kemungkinan saya sesekali menyebut tentang baiat, karena memang itu awal sebuah proses begitu ya. Karena ya saya dakwah di sini pun ya sebenarnya karena perintah dari guru saya sendiri gitu. Jadi untuk intinya itu untuk ikut
menginformasikan kepada saudara-saudara kita gitu, agar tidak terlena dengan duniawi, karena duniawi itu ya sifatnya fata morgana, sebentar saja sebenarnya gitu. Masa seumur hidup kita mau habisin hanya buat kesenangan duniawi saja gitu ya. Marilah kita renungkan sama-sama gitu. Jadi di sini tidak ada pemaksaan ataupun apa, enggak. Saya pun sifatnya dakwah di sini hanya menginformasikan sifatnya. Jadi untuk menuju Tuhan itu wajib melalui tali wasilah ataupun guru mursyid, guru rohani. Tanpa itu tidak akan tersambung, walaupun sudah melakukan, mohon maaf, sholat 5 waktu. Kalau belum tahu siapa yang disembah, akhirnya nanti akan sia-sia. Karena di Al-Quran sudah banyak diperingatkan dalam ayat-ayat. Di antaranya orang yang lalai sholatnya, itu orang yang lalai sholatnya itu bukan dia orang itu nggak sholat, bukan, sholat dalam keadaan lalai. Karena apa? Belum tahu siapa yang disembah. Makanya biasanya yang disembah apa? Yang diingat begini, kalau mau jujur-jujuran, orang rata-rata sholat 5 waktu, ya sholat apa aja lah, paling ketika Allahu Akbar itu yang diingat. Kalau nggak dompet ketinggalan, motor masih di luar, jemuran belum diangkat, itu nanti masuk dalam kategori syirik sebenarnya. Cuma di sini syirik halus, cuma karena rata-rata orang nggak sadar. Tapi ya itulah namanya sebuah perjalanan. Jadi kembali ke kesadaran diri kita masing-masing. Yang sadar ya silahkan, yang enggak ya nggak apa-apa, karena setiap manusia akan menanggung hidupnya masing-masing gitu. Jadi disebutnya apa ya, buah gitu. Buah baik ya akan baik, buah buruk ya akan buruk, poinnya begitulah. Bahasanya sederhananya gitu aja ya. Oke, terima kasih. Salam damai untuk saudaraku semua dimanapun berada. Salam rahayu, ilahi angta maksudi wari waraka maktubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.